как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemarik berikutnya, yaitu Pak Cik ya, klien nomor 7960 ya. Mbak Wira ulangi, klien nomor 7960 ini nampaknya entah dari Malaysia apa Singapura ya, karena nomornya itu plus 65 ya, bukan plus 62. Ini menarik ya, sebuah benda unik yang Mbak Wira tidak sering menjumpai benda-benda seperti ini ya. Tapi walaupun demikian, perlu Mbak Wira tegaskan sekali lagi sebelum melakukan terawangan bahwa Mbak Wira melakukan terawangan apa adanya dari kondisi foto yang dikirim, tanpa tahu siapa pembuatnya, tanpa tahu dari mana belinya, harganya berapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Betul-betul Mbak Wira tidak tahu, dan Mbak Wira juga tidak bertanya itu, tidak mencari tahu tentang itu, supaya hasil terawangan benar-benar objektif tanpa terpengaruh individu ataupun lapak tertentu. Jelas ya. Jadi tolong ini siapapun Anda yang mendengarkan, bahwa apapun hasil terawangannya, entah indah entah enggak, entah enak didengar entah enggak, Mbak Wira benar-benar menerawang apa adanya tanpa unsur ingin membaik-baikkan ataupun ingin menjelek-jelekkan seseorang. Kenapa? Karena Mbak Wira juga tidak berjualan benda seperti ini. Jadi tidak ada unsur persaingan di sini. Jelas ya? Kita kembali. Suatu benda bertuah ya. Untuk melakukan pengecekan suatu benda bertuah, Mbak Wira menggunakan beberapa metode. Yang pertama namanya metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda vibrasi energi dari suatu benda bertuah. Kenapa kok energi? Karena benda bertuah itu adanya tuah dari energi. Ya, jadi adanya tuah itu dari energi. Nah, energi sendiri ada 3 macam. Apakah itu energi alam semesta? Ya, jadi alam yang memang mengisikan energi ke dalam benda itu. Contohnya pada mustika merah delima, kemudian rantai babi, mustika kelapa, dan seterusnya. Nah, ataukah yang kedua, energi itu berasal dari manusia atau praktisi yang meritual? Ya, contohnya apa? Tembang liring, kemudian cemeti ali, azimat, ya, pusaka. Nah, itu adalah benda-benda bertuah yang energinya berasal dari praktisi yang meritualkan. Ataukah energi itu berasal dari makhluk, dari khodam, dari jin pendamping ya, yang menghuni suatu benda bertuah. Nah, ini sebagai seorang praktisi harus bisa membedakan. Ya, itu metode pertama yang Mbak Wira pakai. Metode yang kedua namanya metode visualisasi. Apa itu? Yaitu Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda keadaan khodam pada suatu benda bertuah. Nah, ini yang menarik ya. Jadi ada 2 metode setidaknya yang Mbak Wira gunakan untuk membaca pertama kali. Nanti kalau hasil pertama dan hasil kedua dinyatakan negatif, baru ada metode yang ketiga namanya metode injeksi. Nah, untuk benda milik klien nomor 7960 ini tidak sampai Mbak Wira menggunakan metode injeksi. Kenapa? Karena begini. Pertama, Mbak Wira cek dengan menggunakan metode vibrasi energi, Mbak Wira merasakan ada vibrasi energi dari benda ini. Ya, nah ketika Mbak Wira mencari tahu apakah ini vibrasi energi dari alam atau bukan, ternyata Mbak Wira mendapat sinyal ini bukan dari energi alam, ini energi manusia. Artinya benda ini pernah diritual oleh seorang praktisi. Nah, apabila diritual oleh seorang praktisi, maka ada 2 kemungkinan. Apakah energi itu adalah energi manusia atau yang biasa disebut dengan tulpa gitu ya, atau energi khodam, energi makhluk yang menghuni benda ini. Nah, Mbak Wira kemudian menggunakan metode visual. Ternyata Mbak Wira tidak menangkap adanya khodam pada benda ini, tapi batin Mbak Wira, firasat Mbak Wira mengatakan ada doa khusus atau ada mantra khusus untuk mengaktifkan benda ini. Nah, ini bedanya praktisi terawangan yang awam dengan yang sudah bertahun-tahun membuka jasa. Kenapa? Karena pasti ada intuisi-intuisi tertentu terkait dengan suatu benda yang diterawang, dan itu sifatnya spesifik, tidak sama, tidak semua benda intuisinya sama. Nah, kemudian Mbak Wira sempat bertanya ya kepada klien 7960 apakah memang ada mantra untuk mengaktifkan atau doa khusus untuk mengaktifkan. Katanya ada. Lalu Mbak Wira silakan untuk membaca mengaktifkannya, lalu bendanya difoto lagi. Dan benar, setelah difoto lagi terlihat ada khodam yang menghuni benda ini. Ini khodam ya, levelnya khodam.
Khodam itu adalah jin yang sudah ditundukkan, jin yang sudah diikat perjanjian untuk membantu dan mendampingi manusia. Jelas ya? Kita kembali. Secara vibrasi energi ya, benda ini memiliki energi menolak yang kuat. Ya, artinya apa? Bahwa benda ini memiliki tuah proteksi. Proteksi itu wasilah keselamatan dan jaga diri. Tentu ikhtiar yang di sini adalah sifatnya ikhtiar batiniah. Ya, dia menghalau dari gangguan-gangguan yang sifatnya bahaya, yang sifatnya gaib. Contohnya santet, pelet, kiriman-kiriman jin negatif, kiriman-kiriman energi negatif, kemudian bahaya-bahaya yang sifatnya ketidaksengajaan, misalnya ngantuk, lalai, kepleset, teledor. Nah, itulah yang dia proteksi. Jadi sifatnya apa? Memberikan respon waspada kepada siapapun yang menggunakannya. Itu ya. Jadi proteksinya berupa proteksi dari bahaya nyata maupun bahaya gaib, tapi bahaya nyatanya lebih ke arah yang keteledoran. Ya, keteledoran, kepleset, ngantuk, mau ketabrak, nah kayak gitu-gitu sifatnya. Itu dari segi energi. Dan apakah energinya kuat? Menurut Mbak Wira energinya tidak begitu kuat. Kenapa? Karena tertahan oleh sesuatu. Apa itu? Unsur kejodohan. Jadi benda ini tidak begitu berjodoh dengan klien nomor 7960. Ingat, Mbak Wira mengatakan ini bukan karena ingin menjelekkan siapapun. Jadi tolong gunakanlah hasil terawangan dengan bijaksana. Ya, ingat ya, Mbak Wira tidak berjualan benda ini sehingga tidak ada unsur bersaing dagang. Ya, tidak ada unsur bersaing dagang. Dan tolong gunakan hasil terawan dengan bijak, jangan digunakan untuk mengadu antar praktisi. Jelas ya, karena Mbak Wira tidak ingin ada praktisi yang protes ke Mbak Wira, katanya dijelek-jelekan oleh Mbak Wira, katanya bendanya kosong, gak jodoh dan sebagainya. Saya nggak ingin ada hal semacam itu. Jadi gunakan dengan bijaksana. Jadi ada unsur tidak jodoh dengan klien nomor 7960. Itulah kenapa energinya tertahan. Ya, kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kira-kira ada di level 80. Harusnya kalau keluar maksimal bisa di 96. Paham ya ini ya? Jadi tertahan, energinya tertahan. Nah, yang kedua, secara khodam Mbak Wira mendapatkan penampakan sosok khodam laki-laki bertubuh tinggi hitam, telanjang dada, matanya hitam, ya, telanjang dada, celananya hitam. Dia pakai celana panjang 3/4 hitam. Ingat, kalau kita bicara khodam adalah jin. Jin adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang terbuat dari nyala api. Maka kalau kita bicara penampakan di sini bukan berarti Mbak Wira ngomongin wujud atau bentuk. Kenapa? Karena kalau ngomongin bentuk atau wujud, khodam tidak akan ada habisnya. Khodam itu punya keistimewaan, bisa berubah bentuk menjadi apapun yang dia kehendaki, bisa berubah wujud menjadi wujud apapun yang dia kehendaki. Itulah kemampuan jin. Itulah kenapa kalau di sini Mbak Wira ngomongin penampakan, berarti itu adalah tanda-tanda atau penglihatan yang Mbak Wira dapatkan berdasarkan apa? Penggambaran dari karakter energi, ya, penggambaran dari karakter energi, bukan berarti wujud asli. Contoh, oh kamu kok baik sekali seperti malaikat, bukan berarti kita ngomong sama malaikat. Dia kita gambarkan karena saking baiknya memiliki wujud seperti malaikat. Oh dasar kamu anjing, bukan berarti dia itu wujudnya anjing benggonggong berkaki 4, tapi karena jeleknya karakter dia kita gambarkan seperti anjing. Ibaratnya kalau di dunia manusia itu seperti itu. Jadi bukan berarti menggambarkan bentuk secara kaku, melainkan hanya penggambaran dari karakter energi, ilustrasi dari karakter energi yang dia miliki. Paham ya? Jadi jangan sampai ada nanti katanya praktisi A ini wujudnya macan, katanya praktisi B wujudnya raksasa, katanya praktisi C wujudnya dewa. Yang benar yang mana? Nggak ada kalimat seperti itu. Kenapa? Karena yang Mbak Wira katakan adalah penggambaran dari karakter. Jelas ya, kita nggak akan habis ya membahas wujud jin, karena jin itu pinter banget berubah wujud. Kita kembali. Laki-laki tinggi besar hitam, telanjang dada, berarti jenis kelaminnya laki-laki, kan gitu. Tinggi besar ini menggambarkan dia punya tuah, proteksi dan kewibawaan. Apa itu proteksi? Wasilah keselamatan dan jaga diri. Apa itu kewibawaan? Wasilah agar siapapun pemegangnya dihormati, disegani, ya, ditakuti oleh orang lain. Itu kewibawaan. Tuah proteksinya memang sangat kuat, ya, memang sangat kuat dan dominan di situ. Itulah kenapa wujudnya dia mengambil penggambaran, ya, mengambil wujud, mengambil bentuk tinggi besar. Kalau dia kuat di pengasihan, biasanya wujudnya normal, wanita cantik atau pria ganteng berbaju biru, biasanya begitu. Ya, jadi penggambaran ini benar-benar menggambarkan karakter energi yang dia miliki. Kemudian hitam di sini menggambarkan aura. Aura yang hitam berarti dia punya kekuatan yang tinggi dalam hal sihir, booster sihir, meningkatkan kekuatan sihir, melipat gandakan efek sihir. Misalnya
tanpa benda ini Anda belajar sihir hasilnya 8, dengan adanya benda ini hasilnya bisa jadi 9. Kalau tanpa benda ini ditembak tembus, dengan benda ini efek sihir kebalnya lebih kuat, ditembak ya tembus tapi nggak dalam, misalnya kayak gitu. Jadi efek sihir yang dimiliki oleh manusianya itu akan berlipat, jadi lebih tinggi apabila dibanding dengan tidak menggunakan benda ini, karena memang itu tadi ya, aura hitam itu aura sihir, menandakan bahwa dia punya kekuatan untuk sihir. Asal Khodam sendiri ya dari hutan ya, di daerah Indonesia bagian utara. Nampaknya dari luar Indonesia karena utaranya itu agak jauh ya. Secara lokasi pasti Mbah Wira tidak bisa memastikan, cuman Mbah Wira mendapatkan penglihatan hutan. Artinya dia alamnya berupa hutan, realmnya berupa hutan, asalnya dari hutan. Ini masuk kategori jin hutan, jin daratan, dark entitas. Ya, ini dark entitas tapi aman tanpa dampak negatif. Apa itu dark entitas? Dark entitas adalah entitas ya yang biasanya diritual dengan pakem aliran kiri. Yaitu semua adalah perlambang atau simbol, bukan berarti kalau dark entitas itu hitam-hitam, bukan. Dia biasanya adalah entitas yang kalau digunakan untuk tulah kejahatan itu cepat. Biasanya kayak gitu. Kalau aliran kiri itu apa Mbak? Ya itu adalah aliran yang non al hikmah, atau biasanya tipe-tipe ilmu yang digunakan kebaikan bisa, kejahatan bisa. Itu penggambaran saja. Aliran kiri, dark entitas itu hanya penggambaran, bukan berarti benar-benar di kiri atau hitam kegelapan, bukan. Saya beri contoh. Tuah proteksi ya ini tadi ya. Saya beri contoh itu begini. Kalau Anda disakiti oleh orang, Anda bertahan, itu namanya tuah proteksi. Kalau white entitas, ketika Anda diserang orang, dia bertahan. Anda diserang lagi, dia bertahan lagi. Anda diserang lagi, dia bertahan lagi. Anda diserang lagi, dia bertahan lagi. Sampai serangan itu berhenti. Itu adalah proteksi karakter white entitas. Aliran kanan itu seperti itu. Sedangkan kalau dark entitas, dia diproteksi, dia bertahan. Dia proteksi, dia diserang, dia bertahan. Dia diserang, dia bertahan. Dia diserang, bertahan. Tapi kalau lama-lama bertahan capek ya, gantian aku tak menyerang. Nah itu adalah karakter dari dark entitas, aliran kiri. Paham ya? Jadi dipakai kebaikan bisa, dipakai kejahatan juga bisa. Contoh lagi, ketika white entitas Anda suruh, kayaknya si A ini nggak senang sama aku, tolong dong eksekusi dia, serang dia. White entitas nggak mau, kecuali si A nyerang duluan, baru si Khodam akan membalas. Ini karakter white entitas. Sedangkan kalau dark entitas enggak, kayaknya si A akan nyerang aku nih, nggak senang sama aku. Kelihatan kok dari cara dia ngomong, cara dia bersikap nggak senang. Serang duluan sebelum aku yang diserang sama dia, mendingan kita yang menyerang duluan. Dia akan berangkat. Itu adalah ciri dari dark entitas, aliran kiri. Paham ya? Bisa dibayangkan ya. Jadi kebaikan mau ya, keburukan juga mau. Itu rata-rata yang seperti itu adalah dark entitas. Kita kembali, usia Khodam kira-kira ada 3.800 tahun. Ini tua ya. Mbak Wira punya standar 3.000 tahun ke atas itu tua. Kalau 3.800 berarti tua, dengan level power sekitar 96 ya. Namun ya tadi, karena ada unsur tidak jodoh, maka levelnya itu tertahan kira-kira ada di level 80 ya. Loh, kok Mbak Wira tahu kalau ini tidak jodoh? Mbak Wira bisa merasakan dari adanya tidak adanya pencampuran energi antara pemiliknya dengan energi Khodam. Itu lagi-lagi adalah bahasa rosoh, bahasa firasat ya. Tidak bisa kita terjemahkan secara literal, cuman kalau diartikan adalah ya tadi, belum jodoh ya, belum jodoh atau tidak jodoh ya, sehingga tuahnya itu tertahan ya. Mbah Wira merasakannya dari situ. Mbah, itu apakah praktisi lain juga menggunakan standar yang sama? Tidak, karena itu adalah tiap praktisi merasakan sensasi yang berbeda-beda, dan sensasi itu berusaha Mbah Wira bahasakan secara verbal sehingga bisa menjadi magic diary gitu ya, electronic diary gitu kan, buku elektronik, sehingga ketika orang lain mengalami hal serupa, dia bisa paham, oh ternyata Mbah Wira juga pernah mengalami hal semacam ini dan terjemahannya itu begini gitu ya. Karena ini edukasi, benar-benar edukasi ya, channel edukasi, supaya orang lain tuh mendapat pengalaman dari apa yang pernah Mbak Wira rasakan selama menekuni dunia supranatural kayak gitu ya. Jadi ini tidak jodoh dengan pemilik, mohon maaf loh ya, sekali lagi tidak jodoh. Nah, oleh karena tidak jodoh itulah tuahnya itu tertahan ya. Tuah utamanya jelas tadi sudah Mbak Wira sampaikan di awal, proteksi, kewibawaan, dan
booster kekuatan sihir, booster kekuatan supranatural. Nah, untuk yang dark entitas ini apakah bisa Mbah dibantu untuk menjodohkan? Kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena daripada menjodohkan dark entitas kepada orang lain, mending kalau Mbah Wira ya meritualkan ulang. Kenapa? Karena kalau Mbah Wira itu punya standar benda-benda bertuah dari Mbah Wira itu diritual dengan ilmu yang baik, dengan tata cara yang baik, dan memberikan dampak yang baik pada pemegangnya. Jadi daripada meritual khodam tidak jodoh seperti ini, kalau Mbah Wira mending diritual ulang. Jadi Mbah Wira tidak bisa menjodohkan khodam tidak jodoh begini dengan seseorang. Kemudian pernah juga ada orang yang request, Mbah apa bisa saya dijodohkan dengan khodam leluhur dibandingkan dengan khodam lur? Itu juga Mbah Wira nggak bisa. Daripada membandingkan Anda dengan khodam lur, mending meritual baru. Kenapa? Karena jelas ilmu yang digunakan baik, dengan tata cara yang baik, dan benda bertuah yang dihasilkan memberi manfaat yang baik bagi pemiliknya. Ini loh ya, standar Mbah Wira itu ada di situ. Nah, ini sekedar wawasan ya, supaya orang-orang itu tahu bahwa tidak mudah menjodohkan khodam kalau misalnya tidak jodoh dengan seseorang. Lah, kalau tidak jodoh begini dampaknya apa Mbak? Untuk benda dari klien nomor 7960 tidak ada dampak negatif ya. Cuman memang kalau diakses tuannya nggak penuh kayak gitu. Ibarat ada seorang wanita ini belum bersuami tapi nggak jodoh dengan Anda, nggak mau Anda nikahi, Anda culik. Ya kayak Sinta yang diculik Rahwana. Apakah bisa Sinta dikeloni Rahwana? Nggak bisa. Jadi secara benda memang Anda miliki, tapi secara kesetiaan khodam tidak Anda miliki. Kenapa? Karena tidak jodoh. Lalu bagaimana Mbah Wira tidak tahu? Ya, silahkan Anda renungkan sendiri. Apabila selama Anda memegang benda ini kok banyak manfaat positifnya, yang dilanjutkan dipegang aja. Tapi kalau selama Anda membawa benda ini kok tidak ada manfaat positifnya, boleh Anda buang. Kalau lebih-lebih membawa dampak negatif, dibuang saja. Gitu ya. Jadi Mbah Wira sarannya apa? Sarannya dirasa-rasakan sendiri selama Anda membawa benda ini bagaimana. Kalau memang banyak dampak positifnya, simpan gitu ya. Dan itu pun ada di beberapa video sebelumnya di channel Mbah Wira ya. Sudah Mbah Wira sampaikan juga ke beberapa pemahar lain. Untuk pemahar terawangan, Mbah benda ini bagaimana ke depannya harus saya apakan. Yaitu tadi standarnya kalau memang Anda membawa dampak positif bagi Anda, ya disimpan, dilanjutkan. Gitu aja. Kalau tidak, dibuang. Simpel dan mudah ya. Lalu Mbak, apakah ada tips-tips lain Mbak yang bisa dilakukan? Kalau menurut Mbak Wira tidak ada, karena ini tidak jodoh. Beda loh ya, tidak jodoh dengan tidak dekat. Kalau tidak dekat itu jodoh, tapi tidak dekat. Karena jarang diakses, jarang dipakai, jarang diajak komunikasi, itu tidak dekat. Nah, kalau tidak jodoh itu mau diapa-apakan ya udah mentok. Karena nggak jodoh, bukan jodohnya Anda. Itulah ya. Ini wawasan ya, edukasi. Lalu apakah perlu Mbah perawatan dan sebagainya? Kalau Anda mau memberikan hadiah boleh-boleh saja ya. Bisa menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Itu terbuat dari gaharu, serbuk gaharu asli ya, dengan tambahan bumbu-bumbu rahasia. Salah satunya adalah kemenyan untuk meningkatkan vibrasi energi yang dihasilkan. Itu bagus banget untuk benda-benda bertuah. Kalau Anda ada di Malaysia bisa tuh ya beli di Shopee Malaysia. Ada diskon 50% ya di Shopee Malaysia ya. Oke, itu untuk hasil terawangannya ya. Sekarang Mbah Wira akan mencoba menghadirkan khodam untuk diwawancarai. Khodam dari awal ketika dipanggil datang. Kemudian ketika Mbah Wira tanya, tidak banyak hal yang bisa dikuak karena memang tidak jodoh, unsur tidak jodoh dengan Anda ya, dengan pemiliknya klien nomor 7960. Mbah Wira juga bertanya apakah ada ritual khusus dari praktisinya ya untuk menjodohkan, katanya juga tidak ya. Jadi memang benar-benar tidak jodoh dengan Anda. Kemudian Mbak Wira tanya apakah kamu loyal dengan klien nomor 7960. Jawabannya ya loyal nggak loyal, selama bendanya dibawa oleh klien 7960 secara energi akan terus mengalir. Tuah proteksi secara energi, secara induksi energi, jadi aliran energi karena memang bendanya itu dipegang akan terus mengalir, aktif secara otomatis karena dia adalah energi. Tapi kalau untuk khodam ya itu tadi kayak free trial gitu loh, jadi tidak full service, tidak semua tuah bisa diakses. Kebetulan dia bukanlah tipe khodam yang pemilih, tapi memang benar-benar tidak jodoh ya.
Kemudian apakah Kodam selama ini sudah melindungi klien nomor 7960? Jawabannya sudah secara otomatis. Karena memang ketika bendanya dipegang, ketika bendanya digunakan, otomatis tuah proteksi itu berjalan dari adanya energi yang karakter utamanya ada di proteksi. Jadi energi itu bisa bertuah. Ya, energi yang bertuah itu namanya tulpa. Energi yang didesain untuk memberikan tuah tertutup tulpa. Nah, pokoknya Anda bawa bendanya, otomatis tuah proteksi itu berjalan. Apakah ada saran-saran khusus atau pesan-pesan khusus untuk klien 7960? Jawabannya nggak ada, karena memang nggak jodoh. Mau diapakan kalau memang nggak jodoh? Apakah klien nomor 7960 perlakuannya baik kepada Kodam? Jawabannya baik. Bahkan pernah ada sesi-sesi tertentu di mana klien 7960 ini takut kepada Kodam. Dan sesungguhnya dia mengatakan itu tidak perlu, karena dia adalah makhluk sama seperti klien 7960, sehingga tidak perlu ditakuti, tidak perlu disembah-sembah, tidak perlu dikultuskan, tidak perlu dihormati berlebihan. Nah, nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbak Wira, apakah benar Anda sempat takut pada benda ini atau sempat was-was gitu ya pada Kodamnya, nanti kalau kayak gini kualat, kalau kayak gini Kodamnya marah. Nah, ini apakah benar ya pernah mengalami momen-momen seperti itu? Nanti silakan Anda memberikan tanggapan ke Mbak Wira ya. Apapun tanggapan Anda akan Mbak Wira screenshot untuk jadikan testimoni di channel Mbak Wira, supaya orang tahu Mbak Wira ngoceh 20 menit lebih ini hanya sekedar halusinasi atau hayalan semata, atau memang benar ternyata pernah Anda alami gitu ya. Karena tidak semua orang mengalami sensasi takut kepada azimat yang dia miliki, atau semacam segan yang berlebih, kayak semacam kalau nanti saya membawanya sembarangan kualat kayak gitu yang Anda rasakan tuh semacam kayak gitu, kekhawatiran berlebih. Kemudian apakah ada upaya untuk menjodohkan klien nomor 7960 dengan Kodam? Jawabannya tidak, karena memang nggak jodoh. Tapi kalau mau dibawa boleh, karena tuah secara energi itu jalan secara otomatis kayak gitu. Kemudian untuk nama Kodam, apakah dia mau memberi? Jawabannya mau. Nggak apa-apa, nanti akan diberi nama Kodam. Nanti akan Mbak Wira ketikkan secara langsung ya melalui private message kepada klien nomor 7960. Oke, itu untuk hasil terawangannya ya, sampai batuk-batuk Mbak Wira ya. Terima kasih. Mbak Wira tunggu tanggapannya, Mbak Wira tunggu ceritanya, Mbak Wira tunggu pengalamannya gitu ya. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Terima kasih, selamat malam.